Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe jaringan topologi. Tipe jaringan topologi adalah macam-macamnya itu terdapat ada 10 macam tipe jaringan topologi. Yang pertama itu adalah topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, topologi mesh, topologi peer-to-peer, topologi linear, topologi hybrid, topologi broadcast, dan terakhir ada topologi hierarki. Nah, yang pertama itu adalah topologi bus. Nah, topologi bus ini apa sih? Jadi ini topologi bus itu adalah topologi yang merupakan kabel tunggal sebagai media transmisi. Jadi kabel pusatnya itu ditempatkan di seluruh klien dan server dihubungkan. Jadi sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Jadi saling terhubung dari server ke semua klien ini ya, melalui hub ini. Nah, yang kedua, kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama itu adalah kelebihannya dari topologi bus. Kelebihannya itu adalah layout kabelnya sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Yang kedua itu adalah hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif murah. Dan yang ketiga itu kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komputer antara klien lainnya. Yang terakhir adalah penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi berjalan. Dan kekurangannya itu adalah jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Yang kedua itu adalah bola kabel. Bola kabel utamanya itu sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Nah, yang ketiga itu adalah kemungkinan akan terjadi tabrakan data apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Yang keempat itu adalah keamanan data kurang terjamin. Yang kelima itu adalah diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang kedua itu adalah topologi star. Topologi star itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan topologi star itu adalah bentuknya seperti bintang. Nah, tapi jadi alatnya itu disebut konsentrator, bisa berubah hub atau switch menjadi pusat gitu. Jadi di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Nah, kelebihan dari topologi star itu kan satu, karena setiap komponen dihubungkan secara langsung ke simpul pusat. Jadi pengolahannya menjadi sangat mudah. Yang kedua itu adalah kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang ketiga itu kegagalan pada suatu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lainnya. Yang keempat itu adalah kontrol terpusat sehingga menjadi memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Nah, ini kekurangan topologi starnya itu adalah boros menggunakan kabel. Jadi terlalu banyak menggunakan kabel nih di topologi star ini. Yang kedua itu, bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak semakin lambat. Jadi semakin banyak komputer yang dihidupkan sebagai klien, maka semakin lambat pula di pusat kontrol hubnya, kecepatannya akan berkurang. Nah, yang ketiga itu boros penggunaan kabel. Ini sama aja ya kayak yang poin nomor 1. Nah, yang ketiga itu adalah topologi ring. Topologi ring adalah bentuknya tuh kenapa disebut sebagai ring, karena bentuknya itu melingkar dia. Nah, semua komputer dalam jaringan ini akan dihubungkan ke semua cincin. Jadi semuanya itu akan berhubungan. Nah, cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star tadi itu. Nah, yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung.
Jadi ini sama setiap komputer yang terhubung mempunyai kabel. Nah, jadi kelebihan dari topologi ring ini adalah tadi aliran data mengalir lebih cepat. Nah, karena dapat melayani data dan kiriman kanan dari server, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, transmisi data yang relatif sederhana, seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Nah, kekurangannya itu kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Karena kan semuanya tuh terhubung satu sama lain, jadi satu rusak semuanya itu melumpuhkan kerjanya, melumpuhkan aktivitas semuanya gitu. Jadi paket data harus melewati setiap komputer antara mengirim dan menerima, sehingga menjadi lebih lambat. Yang ketiga itu adalah pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Nah, ini yang selanjutnya itu ada topologi tree. Nah, apa sih topologi tree itu? Biasanya topologi tree ini disebut nama tree karena bentuknya seperti pohon. Nah, topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Jadi komputer-komputer yang dihubungkan ke hub ini, sedangkan hub yang lainnya hubungan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Nah, media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Kelebihan dari topologi tree. Nah, kelebihan dari topologi ini adalah yang pertama, topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Nah, yang kedua itu memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point. Yang ketiga itu adalah topologi free membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Yang keempat itu mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub. Nah, di sini ada kekurangannya juga. Terdapat 4 kekurangan, yaitu kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturnya, termasuk di dalamnya ada tata letak ruangnya. Nah, yang kedua itu hub menjadi elemen kritis. Yang ketiga itu perlu satu mekanisme untuk mengatur transmisi dan terminal dalam jaringan. Yang keempat itu adalah karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada transmisi data ditunjukkan. Yang selanjutnya itu adalah topologi mesh. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif route atau perjalanan yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Kelebihan pada topologi ini adalah dapat dikirim langsung ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lain lebih cepat. Satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju. Dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuannya. Yang ketiga itu adalah mudah dalam proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Yang keempat itu adalah memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi A dengan komputer B karena rusaknya koneksi kabel koneksi link antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lain. Jadi itu kelebihannya itu ini apabila ada yang koneksi yang rusak, maka hanya koneksi itu aja yang rusak, yang lainnya tidak ikut rusak. Nah, untuk kekurangannya itu adalah instalasi dan konfigurasi lebih sulit karena komputer yang satu dengan yang lainnya harus terkoneksi secara langsung. Nah, yang kedua, setiap perangkat harus memiliki I/O port. Nah, untuk banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. Nah, biaya yang besar untuk melihara hubungan yang berlebih. Jadi, ini kekurangannya itu adalah memerlukan biaya yang sangat besar untuk topologi mesh tersendiri. Nah, yang berikutnya adalah topologi peer-to-peer. Apa itu topologi peer-to-peer? Topologi peer-to-peer merupakan teknologi yang sangat sederhana karena hanya menggunakan sebuah komputer yang saling terhubung.
Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antara komputer untuk proses pertukaran data. Kelebihan dari topologi peer-to-peer itu adalah biaya yang dibutuhkan sangat murah. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Yang ketiga itu instalasi jaringan yang cukup mudah. Nah, kekurangan dari topologi ini adalah keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan, sulit dikembangkan karena cuma dua komputer saja, yaitu klien dengan server. Yang ketiga itu adalah sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Nah, untuk topologi selanjutnya adalah topologi linear. Topologi linear adalah biasanya disebut topologi bus beruntut, karena beruntut nih ya, dari gambarnya bisa dilihat. Nah, pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputernya. Gitu. Nah, untuk kelebihannya itu adalah mudah dikembangkan, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat, dan tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Nah, untuk kekurangannya itu adalah memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Yang kedua itu adalah keamanan data kurang baik. Untuk topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain. Di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Nah, kelebihan dari topologi hybrid adalah fleksibel, menambahkan koneksi lainnya sangatlah mudah, dan kekurangannya adalah instalasi konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit. Nah, agak rumit ini karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Jadi, karena topologinya dicampur-campur, jadi untuk pemasangan instalasi dan konfigurasi jaringan itu adalah rumit. Dan kedua adalah pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Yang ketiga, biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Selain konfigurasinya sulit, topologi hybrid ini biaya pembangunannya cukup terbilang mahal juga gitu. Untuk topologi broadcast adalah tipe pertama dari topologi logic komputer. Nah, secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirim data kepada seluruh host lainnya pada media jaringan. Tuh, jadi ini pada host pada media jaringan itu bisa saling mengirim data kepada seluruh host. Nah, kelebihannya itu adalah dapat terhubung dalam berbagai jarak, dapat diakses sepanjang hari, kecepatan transfer yang imbang dan dalam setiap perangkat, pengaturnya lebih mudah, dan sistem keamanan lebih kompleks. Nah, kekurangannya itu adalah biaya cukup mahal ya. Dan kedua adalah error pada host. Nah, ketiga adalah rawan diserang hacker. Untuk topologi terakhir adalah topologi hierarki. Apa sih topologi hierarki? Nah, dari sini kita lihat gambarnya adalah seperti bentuk pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk host yang dengan simpul atau noda lainnya yang berjenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Jadi biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar untuk lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah. Sehingga dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Kelebihan dari topologi hierarki itu adalah mudah dalam manajemen karena adanya pusat mode yang ada di dalam tingkatnya masing-masing. Dan kedua adalah bisa menjangkau hingga jarak yang jauh jika dengan sifat repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangannya itulah apabila salah satu mode yang rusak, maka mode yang berada di bawahnya akan sulit untuk mengirim mode yang jauh atau tetangganya. Entah itu tidak berfungsi dengan efektif, maka kinerja akan melambat. Yang kedua adalah sering terjadi suatu collision. Yang ketiga itu adalah harus memikirkan secara benar-benar dan matang dalam mendesain karena kabel yang membutuhkan topologi ini tidak sedikit alias banyak. Sekian dari presentasi ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.